segalanya. Tempatku sandarkan berjuta pengharapan. Pagi siang, sore dan malam, kami bersama Anda, seirama senada, selalu dalam kata dan nada. Di stasiun radio keluarga Anda, Heartline FM. Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, your family station. Selamat siang untuk Anda Heartliner. Senang sekali saya bisa menemani Anda di program Tembang Kenangan. Sudah hadir di ruang studio kita ada Bapak Otto Fitriandi, Kepala OJK Provinsi Lampung. Kita akan talk show bersama beliau dengan tema kemerdekaan dalam perspektif keuangan. Seperti apa dan bagaimana beliau menanggapi keuangan di kalangan milenial dan juga masyarakat Provinsi Lampung secara khusus. Saya mengundang Anda untuk ikut interaktif di live chat YouTube Radio Heartline hari ini, atau Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0819269000 atau 081172888917. Berikut Jamal Mirdad, Kau Yang Kumanja. Untuk Anda, stay tune. Kau ku sayang dan ku manja, yang ada dalam hidupku. Kasihmu ku simpan dalam hidupku, ku kenang selalu. Kasih mesra dan cintaku tersimpan di lubuk hati. Bahagia selalu ku bawa serta bila hidup berdua. Dalam tidur kau selalu ku impikan, harapanku kaulah satu. Kesetiaanku tak pernah ku lupakan dirimu. Cintaku hanyalah untukmu. Kasih mesra dan cintaku tersimpan di lubuk hati. Bahagia selalu ku bawa serta bila hidup berdua. Dalam hidup kau selalu ku impikan, harapanku kaulah satu. Kesetiaanku tak pernah ku lupakan dirimu. Cintaku hanyalah untukmu. Dalam tidur kau selalu
Ruth Sahanaya. Halo Heart Listener, saya Iga Mewarni. Halo, saya Lugi. Hai, saya Nova Urban. Saya Malida. Heart Listener, Anda masih bersama saya, Lita Zen, di Indo Request Radio Heartline. Radio Heartline. Heartline. Semoga tetap dicintai pendengar dan sukses selalu. Disiarkan langsung dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartland FM, Your Family Station. Masih bersama saya Ute dalam spesial talk show kemerdekaan dalam perspektif keuangan bersama Bapak Otto Fitriandi, Kepala OJK Provinsi Lampung. Mari kita langsung sapa Heartliner. Selamat siang Pak. Selamat siang Ute. Terima kasih ya Pak. Saya percaya dan saya tahu pasti Bapak sangat sibuk tetapi sangat antusias dengan undangan yang diberikan oleh Radio Heartline, dan itu sangat membuat kami merasa terhormat sekali. Terima kasih sekali lagi Pak. Senang sekali saya diundang oleh Heartline kemarin, Iya. kontak oleh Mbak Ute. Saya langsung semangat. Semangat ya Pak, karena memang membicarakan keuangan, membicarakan apa sih yang OJK Provinsi ini lakukan supaya makin dekat dengan masyarakat, dan kita punya katakanlah masyarakat punya insting yang kuat tentang sesuatu yang sebenarnya nggak benar di kehidupan mereka, terkhusus soal keuangan. Oke. Benar ya Pak ya. Iya. Nah, karena ini dalam bulan kemerdekaan nih Pak Otto, Iya. sebagai ketua kepala provinsi OJK Lampung, buat Bapak sendiri ya, saya mau bertanya, merdeka soal keuangan itu apa sih Pak? Untuk versi Bapak sendiri. Kalau versi saya merdeka secara keuangan harusnya sama juga ya dengan orang lain secara umum ya. Merdeka secara keuangan itu kalau misalnya kita sudah punya aset yang cukup, punya pendapatan pasif, dan dari semua aset, pengelolaan dan pendapatan pasif tadi sudah mencukupi kebutuhan kita, sehingga kita tidak harus melakukan pekerjaan full time. Kita bebas mengatur waktu kita untuk melakukan apapun, berlibur, karena kita sudah mendapatkan income dari hasil investasi aset kita, maupun dari hasil pendapatan pasif dari aset yang kita kelola. Nah, itu baru merdeka secara keuangan. Itu versi Pak Otto. Kalau saya belum ya, karena saya masih kerja nih. Dua hal tadi saya sangat garis bawahi, aset dan juga passive income ya Pak ya. Dan itu yang perlu orang kalau mau free secara finansial gitu ya Pak. Nah, bagaimana dengan OJK dan programnya nih Pak? Program-program OJK yang sudah melekat di masyarakat, sudah diketahui masyarakat, yang nantinya harapan kita mereka jadi merdeka juga soal finansial. Karena kalau mereka, kalau OJK dekat dengan masyarakat, mengetahui program-programnya, udah ibaratnya kayak di luar kepala gitu, untuk kayak seperti rumus gitu ya. Akhirnya mereka untuk mengetahui tentang aset, passive income itu jadi lebih kayak familiar, dan ya mudah-mudahan masyarakat kita jadi merdeka dengan finansial. Maka dari OJK dulu nih Pak, apa dan sudah sejauh mana kemelekatan produk yang OJK miliki? OJK sebenarnya untuk mendorong masyarakat di masa yang akan datang itu punya kemerdekaan keuangan. Itu kita lakukan sejak dini. Makanya kita punya program yang namanya Kejar. Satu rekening, satu pelajar. Jadi dari mulai level pelajar tuh mereka sudah diajarkan untuk mengenal industri jasa keuangan. Satu rekening, satu pelajar itu terutama untuk simpanan, tabungan. Produknya berupa tabungan simple, simpanan pelajar. Jadi para pelajar tuh sudah sejak awal mereka dikenalkan untuk menabung gitu kan. Kalau dulu kan zaman kita menabung itu pangkal kaya kan. Nah, itu yang harusnya dalam membentuk aset, dalam mengumpulkan aset, menabung itu salah satu contohnya. Nanti mungkin yang perlu ditambahkan adalah yang pengelolaan pendapatan pasif income tadi. Nah, itu untuk pengenalan keuangan sejak dini, sejak awal dengan simple. Programnya OJK. Yang lebih besar lagi kita punya namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TP AKD. Nah, kenapa kita perlu suatu tim? Karena untuk mendorong
kesejahteraan masyarakat ini nggak bisa kalau cuma hanya OJK saja. Kita Oke. perlu sinergi dan kolaborasi. Di tim percepatan akses keuangan daerah itu ada pemerintah daerah, ada lembaga jasa keuangan, ya di berbagai sektor, perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, ada juga Bank Indonesia. Di situ kita sama-sama bersinergi membuka akses keuangan bagi masyarakat yang mungkin selama ini mereka nggak punya akses untuk ke sana karena mereka misalnya belum bankable lah, belum layak untuk menjadi nasabah bank misalnya. Ataupun kita juga meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat. Nah, ini penting, meningkatkan literasi keuangan itu penting. Kenapa? Karena jangan sampai ada masyarakat tapi dia punya produk dan layanan jasa keuangan, tetapi dia nggak mengerti dan nggak memahami risikonya. Nah, yang jadi yang nanti timbul adalah permasalahan sengketa antara masyarakat dengan lembaga jasa keuangan, atau masyarakat bisa dengan mudah terbujuk atau teriming-iming oleh pelaku tindak kejahatan di sektor jasa keuangan. Nah, jadi ada yang hal penting selain tadi kita mengenalkan industri jasa keuangan sejak dini kepada pelajar melalui program Kejar, kita juga punya program yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi kepada masyarakat. Gitu. Iya, luar biasa programnya ya Pak ya. Dua hal ini kalau menurut Pak Oto sendiri di provinsi Lampung sudah melekat nggak Pak? Berapa persen sih kayaknya oke nih Lampung cepat nih menangkap hal ini? Di Provinsi Lampung saya kira semua stakeholder yang ada, ya, baik itu stakeholder utama, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, saya kira punya concern kepedulian yang sangat tinggi untuk akses keuangan maupun dengan literasi keuangan. Kami dalam tahun ini saja sudah menyelenggarakan beberapa kali kegiatan bersama pemerintah daerah. Di wilayah yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Yang terakhir kemarin itu kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah Kota Metro, yaitu pencanangan literasi keuangan bagi petugas penyuluhan ya, penyuluhan Posyandu, kader Posyandu. Jadi kader Posyandu ini juga menurut kami itu punya peran yang strategis dalam mendorong, dalam meningkatkan literasi bagi masyarakat, karena mereka kan bisa dititipkan peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat saat mereka memberikan edukasi untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan gizi bagi balita. Nah, konsep masyarakat sejahtera itu juga sebenarnya kan erat irisannya dengan pengelolaan keuangan. Masyarakatnya pasti akan sejahtera kalau mereka bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, rasanya tidak mungkin bisa satu keluarga itu sejahtera kalau pengelolaan keuangannya tidak baik. Nah, itu kita titipkan peran itu di kader Posyandu yang ada di seluruh Kota Metro. Itu hampir 1.000 orang kemarin. Dan mereka kader-kader Posyandu ini juga diberikan perlindungan asuransi mikro. Kegunaannya untuk apa tuh Pak? Asuransi mikro mungkin dalam pelaksanaan tugasnya mereka tiba-tiba mengalami sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, asuransi jiwanya itu di-cover oleh asuransi mikro tadi. Nah, itu salah satu akses keuangan, kita ngomongnya inklusi, tetapi mereka sebagai kader Posyandu juga menjadi agen literasi kepada masyarakat atau kepada keluarga pada saat mereka melakukan kegiatannya. Luar biasa, OJK Provinsi Lampung sangat cekatan ya Pak, melihat mana nih yang berpotensi untuk mendukung literasi itu sendiri. Kalau sudah kader Posyandu, itu memang sangat dekat dengan keluarga, masyarakat. Mereka bisa face to face dengan orang yang diharapkan juga memahami tentang keuangan. Selanjutnya akan ada kader siapa lagi nih Pak yang sedang dilirik untuk sama posisinya juga nih untuk seperti teman-teman di Posyandu? Sekarang yang kita baru lakukan, kita masuk di generasi Gen Z nih. Di Gen Z ini kita baru punya program yang namanya Sekelik OJK Lampung. Sekelik itu sarana efektif komunitas literasi inklusi keuangan. Wow, pas ya. Pas kan? Kok bisa gitu ya? Cerdas nih timnya Bapak. Jadi pas itu, jadi kita lakukan open recruitment terhadap seluruh mahasiswa yang berminat untuk menjadi anggota. Itu ada sekitar lebih dari berapa kampus universitas di
Bandar Lampung. Itu kita seleksi wawancara kemarin. Seleksi pertama itu dari sekian ratus itu dapat 75 orang. Di 75 orang ini kita berikan TOT, Training of Trainer. Di Training of Trainer itu mereka mendapatkan pengetahuan mengenai industri jasa keuangan. Jadi ada narasumber dari asuransi, ada narasumber dari perbankan, ada narasumber dari pasar modal, ada narasumber dari Bank Indonesia, ada narasumber dari OJK. Nah, setelah itu kita tes lagi mereka. Nah, dites lagi mereka dapat 15 orang. Wah. 15 orang nanti kita seleksi wawancara akan jadi 10 orang. Nah, mereka ini menurut kami kalau kita ingin mencapai generasi emas Indonesia nanti 2045, mereka-mereka ini yang harusnya punya peran nanti di masa yang akan datang. Nah, melalui rekrutmen seklik ini kita berharap mereka nanti di masa yang akan datang di 2045 itu satu sudah paham pengelolaan keuangan dengan baik. Yang kedua, mereka sudah kita sebut istilahnya well literate ya. Sudah memiliki tingkat edukasi pemahaman mengenai industri jasa keuangan yang baik juga. Dan mereka juga bisa menjadi agen literasi kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya, kepada keluarganya mereka, atau kepada lingkungan masyarakat yang ada di mana mereka tinggal gitu. Nah, itu harapan kita seperti itu. Jangan sampai nanti justru mereka generasi emas ini justru yang menjadi sasaran atau menjadi generasi yang sangat rentan bagi para pelaku tindak kejahatan di sektor jasa keuangan. Nah, melalui seklik ini kita berharap ini kita sebut generasi pertama. Nanti setiap tahun kita akan lakukan open recruitment. Berarti ini seklik baru ini ya Pak? Ya, ini seklik baru ini makanya baru proses rekrutmen dan ini kita baru generasi pertama. Nanti kita harapkan setiap tahun ada generasinya, ada makin banyak yang bisa menjadi masuk bergabung dan nanti setelah bergabung punya kesempatan untuk ikut bersama-sama kita melakukan kegiatan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Dan bahkan kita berharap nanti mereka punya program kalau dalam pelaksanaan KKN-nya juga KKN-nya tematiknya dengan industri jasa keuangan itu yang baik literasi keuangan ataupun inklusi keuangan. Kita juga akan buat program kerja bersama-sama dengan mereka yang mereka bisa bersinergi juga bersama lembaga jasa keuangan dan pemerintah daerah. Nah, kita berharap nanti ketika mereka sudah siap, sudah selesai dari bangku kuliah, sudah akan menjadi calon pemimpin yang akan datang generasi emas 2045, mereka sudah paham bahwa pengelolaan keuangan itu penting bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa. Ya, dan saya takjub juga Pak Oto bahwa mereka antusias ya, dari 170 sampai akhirnya 10 gitu. Betul. Jadi tampaknya ada secerca harapan untuk anak-anak muda Lampung bisa membawa dampak ya Pak ya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Baik, Hardliner, kita akan banyak lagi untuk membicarakan hal-hal tentang kemerdekaan dalam perspektif keuangan bersama Bapak Otto Fitriandi, Kepala OJK Provinsi Lampung. Namun sebelumnya, saya mau kasih Anda lagu dari miliknya Trio Ambisi, Jangan Sampai 3 Kali. Stay tune. Satu kali kau sakiti
Kita wajib menjadi orang yang berilmu. Memiliki ilmu dan kepandaian tentu membuat hidup Anda lebih baik dan prestasi meningkat. Namun ada satu hal yang harus Anda ingat, bahwa di atas ilmu adalah adab. Kita harus memiliki adab dan etika sebelum berilmu. Seseorang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki adab, cenderung memiliki akhlak tercela. Sikap sombong dan tidak menghargai orang lain kerap dimiliki mereka yang berilmu namun tidak beradab. Memiliki ilmu tanpa adab akan sangat berbahaya. Bisa jadi dengan ilmunya seseorang menciptakan atau melakukan hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Dengan ilmunya, seseorang dapat berbuat kejahatan tanpa merasa bersalah. Itu sebabnya kita harus memiliki adab terlebih dahulu. Memiliki adab akan mendapatkan ilmu, namun memiliki ilmu belum tentu beradab. Karena itu, adab di atas ilmu. Saya Doni De Keizer. Words of Wisdom ini dipersembahkan oleh Indonesian Professional Speakers Association bekerja sama dengan Heartline FM. More value, more than radio. Saya Yon Kuswoyo dari Kusbus dan Kusbus Saudara. Tetap terus dengarkan Radio Heartline 91,7 FM. Masih dari kawasan Tanjung Raya Permais, 91,7 Heartline FM, your family station di Special Talk Show Kemerdekaan dalam Perspektif Keuangan bersama Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandi. Pak, tadi kita udah ngomongin banyak hal tentang apa yang OJK Provinsi Lampung lakukan untuk warga Lampung, dan baru-baru ini kan OJK menutup 6.000 rekening ya. Tepat 1 tahun yang lalu juga ada sesuatu yang menggemparkan bahwa ternyata ada 2,7 orang Indonesia terlibat judi online. 2,1 diantaranya ibu rumah tangga, Pak, dan juga anak pelajar. Penghasilannya nggak mencapai 100.000. Ya, betul. Kira-kira akan naik nggak, Pak, rekening yang akan diblokir? Dan harusnya seperti apa sih, Pak, nasihat yang mau Bapak berikan kepada mereka yang penghasilannya kecil tetapi berharap besar dari judi? Boleh nggak, Pak, kalimat bijaksana untuk mereka semuanya? Ya, kalau itu kan orang tua kita dari dulu juga sudah mengajarkan. Nggak ada yang namanya orang sejahtera itu dari judi. Bahkan Rhoma Irama pun sudah bilang dalam lagunya. Iya, benar itu. Rhoma Irama itu juga udah bilang dalam lagunya. Nah, memang tidak ada yang saya kira orang akan bisa mencapai sejahtera dalam tanda kutip, mungkin dalam arti memiliki uang yang banyak itu dalam waktu singkat. Judi itu kan iming-imingnya begitu, ya. Kita dalam waktu singkat bisa kaya dengan tanpa bekerja, ya. Nah, itu yang rasanya tidak mungkin. Kalau kita dengar success story-nya semua orang yang berhasil di level menjadi orang terkaya di dunia, di Indonesia, nggak ada yang sejarahnya itu mereka mulai dari judi. Iya, saya melaluinya dengan judi. Yang ada mereka sudah ada di top, ya, justru jadi turun, ya, jadi bangkrut. Tuh karena berjudi. Itu banyak ceritanya. Iya, benar. Success story-nya tuh banyak. Tetapi kalau orang yang tadinya di bawah, nggak punya apa-apa, terus dia tiba-tiba di atas karena hasil judi itu nggak ada. Itu aja tuh udah pelajaran sederhana. Sebenarnya itu pelajaran sederhananya yang harus mereka tahu, ya. Dan OJK kalau sebagai regulator tentunya saat ini dalam terkait dengan yang lagi marak ini judi online, kita juga menjadi anggota satgasnya. Kita sudah memerintahkan tadi lembaga jasa keuangan khususnya perbankan melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang ditenggarai terlibat dalam kegiatan aktivitas judi online. Jadi hati-hati buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam kegiatan judi online, ya. Itu PPATK itu sudah melakukan pemantauan. Nah, dalam mekanismenya nanti kerja sinergi bersama antara lembaga keuangan, PPATK, aparat penegak hukum, OJK, lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Pemblokiran yang tadi disebutkan oleh Mbak Uten, 6.000 lebih rekening yang sudah diblokir,
itu karena terindikasi kegiatan terlibat dalam kegiatan judi online, itu kita dapatkan informasinya dari pemantauan PPATK. Nah, hati-hati jadi buat teman-teman nanti Bapak Ibu sekalian, kalau rekeningnya aktif dengan kegiatan judi online, bayar, transfer, terus menang sesekali, tapi kalahnya lebih sering gitu kan. Nah, siap-siap aja nanti kalau rekeningnya tiba-tiba diblokir ya. Nah, mereka kan bisa buat lagi nggak tuh Pak? tapi nanti ke depan kita akan berikan sanksi yang tegas tuh bagi pelaku kejahatan tindak jasa keuangan. Nanti mereka dia nggak akan bisa buka, nggak akan bisa masuk dalam aktivitas di industri jasa keuangan, di perbankan. Itu bisa di-ban seperti itu. Oh, hati-hati. Seserius itu ya Pak ya? Iya, serius itu. Karena ini bukan masalah yang sederhana, saya kira ini masalah yang kejahatan yang luar biasa yang nanti akan menjadi kerugian bagi generasi kita di masa yang akan datang. Masalah karena judi online itu, masalah itu bisa kemana-mana ya, hati-hati. Satu, masalah keluarga. Dua, masalah pekerjaan. Ya, yang karirnya bagus tuh tiba-tiba terindikasi kegiatan judi online, tiba-tiba terkena sanksi dari perusahaannya. Hati-hati gitu. Dan dalam masalah yang lebih serius kan kita sudah lihat tuh pemberitaannya ya. Betul. Ya, seberapa jauh dampak di keluarga orang-orang yang terlibat dalam kegiatan judi online. Dan rasanya belum pernah beritanya tuh positif. Betul. Benar Pak. Betul sekali. Itu tadi ya Pak ya, hasil daripada orang yang masih melakukan judi online, pekerjaan, rumah tangga, dan tindak kriminal yang akan merugikan masa depan, nama baik keluarga juga. Betul. Jadi ini memang dan pantas sih OJK melakukan seserius hal tadi ya Pak ya. Karena kita mendapatkan laporannya Pak Dwi ya di sini itu waktu kita mengadakan kegiatan bersama Komisi 11. Ya, itu katanya di satu sekolah itu ada anak-anak juga, anak-anak usia sekolah, pelajar yang terlibat dalam judi online. Karena ini hati-hati. Mereka kan masuknya mulai dari ini khususnya para orang tua ya, dicek kalau smartphone-nya atau gawainya dari anak-anak yang sering aktif main game online tuh, karena iklan judi online tuh sering muncul di situ. Gitu, iya. Dan judi online ini servernya tuh nggak ada di sini, servernya tuh ada di luar. Makanya seberapa kuat pun upaya pemblokiran terhadap akses atau jalur internet dari pihak luar tadi, yang lebih penting kalau menurut saya sih di kitanya, di masyarakatnya, di keluarganya. Iya, bagaimana kita bisa memastikan anak-anak kita itu tidak terlibat, bagaimana kita bisa memastikan anak-anak itu punya pembekalan agama dan mental yang kuat. Itu lebih penting. Setuju. Jauh lebih penting. Kalau anak-anaknya, keluarga kita sudah punya bekal mental yang kuat, iman yang baik, saya kira nggak akan tergoda itu, gitu kan seperti itu. Ya, kan mau dia akses dari manapun juga internet segala macam, ya dia menganggap itu sudah tahu itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Kan seperti itu yang lebih bagus kan. Iya, nasihat dari orang tua yang sudah berakar keimanan yang baik, tentu ya mereka akan gampang untuk ignore hal-hal yang betul. Karena kita nggak bisa menafikan kemajuan teknologi. Ya, mungkin kalau sekarang saya baru balik dari Jakarta kemarin, pembelajaran mengenai ke depan teknologi artificial intelligence itu akan sudah mulai masuk di dalam ranah kehidupan kita kan. Kayak misalnya sekarang ChatGPT, ya itu kan bagian dari artificial intelligence. Ya, dulu orang kalau mau cari data Google itu googling, sekarang bisa pakai voice note, AI cari buat materi mengenai ini, dia akan mengenerate teks tuh untuk keluar informasi mengenai ini. Kalau dulu kan di awal tuh kita googling, searching, keluar informasinya, terus kita pilih sendiri. Sekarang kalau kita ketik apa itu yang dimaksud dengan perencanaan keuangan, dia keluar perencanaan keuangan adalah A, B, C, D, E, udah lengkap, udah suatu jawaban. Nah, itu kan kemajuan teknologi yang nggak bisa dinafikan, yang nggak bisa kita cegah gitu ya Pak. Termasuk akselerasi teknologi informasi itu mau tidak mau pasca pandemi Covid itu sangat luar biasa. Ya, anak-anak SD yang tadinya belum kita perkenankan untuk memegang smartphone, pada saat Covid pembelajarannya kan
harus menggunakan gawai terus. Oh, itu kan Iya. harus pakai smartphone segala Betul. macam. Jadi mereka terbiasa. Betul. Orang tua yang tadinya nggak tahu itu apa Google Meet, apa itu Classroom, Zoom, ya, itu kan. Zoom. Sekarang sudah paham semua. Ternyata enak juga googling di Iya. handphonenya. Nah, ternyata anak-anak sekolah juga enak juga belajar di Iya. handphone segala macam. Tetapi kalau nggak kita bekali dengan satu iman, yang Iya. kedua pengetahuan, bahaya dari informasi Kemajuan, ya. yang tidak baik, nah percuma gitu kan, akan menjadi permasalahan nanti di kemudian hari. Teknologinya akan semakin berkembang, nggak Iya. bisa di stop, nggak bisa kita akan stop. Wah, nggak boleh lagi masuk Jangan teknologi. masuk ke sini, ChatGPT-nya nggak bisa. Kita akan ketinggalan Ya. gitu. Tapi kita harus melengkapi pribadi dari setiap anak yang ada di keluarga, dari setiap pelajar yang ada di Indonesia, setiap masyarakat yang ada di wilayah kita itu literasi keuangan yang baik, pemahaman pengelolaan keuangan yang baik. Itu saya kira kunci keberhasilan kita menjaga generasi emas kita tuh nanti bisa berhasil di 2045. Betul, ya. Dan sama sekali menjauhkan diri dari judi online tadi. Betul, itu kalau sudah mental baik, punya iman baik, nggak akan tergoda, karena dia tahu daripada uangnya saya pakai buat judi, mendingan saya beli kopi. Betul. Nongkrong di warung kopi lumayan. Beli mixu. Iya, mixu. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi di live chat YouTube Radio Heartline Lampung. Hari ini kita langsung menyapa nih Pak Oto, ada Diah Nurhayati, keuangan semua katanya. Oke. Dan juga ada Yuni Dahniar. Halo Pak, di Lampung ini masih ditemukan investasi bodong. Ada nggak sih di tahun ini? Makasih. Nah, boleh dijawab nih Pak dari Ibu Yuni Daniar. Masih ada nggak di Lampung investasi bodong? Yang kita terima tahun ini di laporan tuh belum ada. Banyaknya penipuan. Tetapi kalau teman-teman masyarakat itu tahu, silakan lapor segera ke kami. Kita punya yang namanya Satgas Pasti, penindakan aktivitas keuangan tanpa izin atau ilegal. Jadi dulu namanya Satgas Waspada Investasi, tetapi kita sekarang sudah melengkapi pasca keluarnya Undang-Undang P2SK itu penindakan terhadap aktivitas keuangan tanpa izin atau ilegal. Jadi kalau misalnya ada masyarakat melakukan investasi yang bodong, nggak berizin, lapor ke kita. Nanti kita bersama-sama dengan aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penindakan. Karena prinsipnya untuk memastikan masyarakat itu tidak terjerat dalam penawaran investasi ilegal atau bodong, itu dua hal yang harus diingat. Apa tuh Pak? Legal dan logis. Ya. Legal itu kalau ditawarkan coba cek dulu legalitasnya, izinnya kemana. Kalau dia investasi keuangan, izinnya tuh harus ke OJK. Ya. Mau dia apapun dia bilang kalau kita investasi keuangan itu izinnya harus ke OJK. Itu legalitasnya. Begitu ngomong logis, nah yang sering terjadi dalam penawaran investasi ilegal itu adalah kita ditawarin keuntungannya tinggi, nggak ada resiko. Nah, itu nggak logis. Nggak logis tadi. Yang namanya untung tinggi, resikonya tinggi. Betul, ya, itu hukumnya begitu. Kalau resikonya tinggi, untungnya pasti tinggi. Betul. Kalau resikonya rendah, ya untungnya menyesuaikan. Nggak mungkin resikonya nggak ada, untungnya tinggi. Karena kalau kita lihat mau diputar di mana uang kita yang nggak ada resiko tapi untungnya tinggi. Apalagi dia nawarin dalam jangka waktu satu minggu untung 100%. Ya, untungnya 100% Pak. Cuman seminggu investasi di saya, nggak ada resiko. Nah, iya, nggak ada resiko sepanjang untung. Kalau nggak untung pasti kan rugi. Betul. Dan itu sudah pasti 99% penipuan. 99% penipuan. Ya, karena instrumen untuk mendapatkan keuntungan itu pasti semuanya diputarnya di instrumen keuangan yang lebih tinggi. Karena kalau yang bukan lebih tinggi, misalnya mau apa, instrumen fixed asset, tanah. Berapa sih kenaikan harga tanah per tahun? Ya kan, dibandingkan rata-rata deposito masih lebih tinggi deposito dibandingkan kenaikan harga tanah per tahun. Kenaikan harga per tahun yang signifikan itu cuma kalau misalnya tiba-tiba daerah itu dijadikan, oh ini mau ada apa jalan tol, wah mau gusuran, nah kita beli tanahnya, itu bisa gitu. Tetapi kalau secara normal instrumen yang ada di sektor jasa keuangan itu akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, kalau dia sudah begitu di yang namanya di instrumen jasa keuangan, sudah pasti prinsipnya itu resiko high risk high return. Resiko tinggi, keuntungan tinggi.
Jadi sekali lagi kalau dia sudah ngomong, Pak investasi di saya, keuntungan tinggi, risikonya nggak ada, itu nggak logis dan itu udah pasti penipuan. Sudah pasti penipuan. Iya. Jadi harus cerdas ya hardliner ya. Dan kita langsung menyapa lagi nih untuk yang sudah komen di live chat kita. Ada Dimas Boaska. Terima kasih hardline untuk siaran seperti ini. Sama-sama. Bagaimana supaya saya bisa berhenti pinjol? Karena kebutuhan hidup juga susah, pekerjaan tidak tetap, Pak. Wah, ini masalah yang sering terjadi di lapangan. Boleh nggak nih Pak kasih nasihat untuk Pak Dimas Boas supaya dia juga tetap semangat dan bisa lepas dari pinjol? Ya, nah memang kalau pinjaman online itu kan sejatinya pinjaman online itu adalah aplikasi. Nah, jadi pinjaman online itu aplikasi yang mempertemukan antara orang yang punya uang dengan orang yang butuh uang. Kalau yang orang punya uang kita sebutnya lender, yang butuh uang kita sebutnya borrower, dia yang pinjam uang. Jadi ini ada aplikasi di tengah-tengah. Pinjaman online itu sesungguhnya kalau kita mau menginvestasikan uang kita di pinjaman online itu bisa, dan returnnya lebih tinggi. Kenapa returnnya lebih tinggi? Kenapa tuh? Resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang minjem itu difasilitasi oleh aplikasi tadi. Gitu. Jadi kita taruh uang kita di aplikasi platform pinjaman online. Ada orang minjem ke sana, kan kita nggak tahu, kita nggak pernah ketemu, gitu kan, resikonya tinggi. Makanya yang ditawarkan keuntungannya tinggi. Begitu juga dengan sisi orang yang minjem tadi, yang borrower tadi. Karena kenapa bunga rata-rata di pinjaman online itu lebih tinggi? Karena resikonya lebih tinggi di aplikasi tadi, karena orang kan nggak pernah datang, nggak pernah ketemu, cuman pakai aplikasi terima uangnya. Betul. Nah, sementara uangnya modalnya dari orang lain yang menempatkan uangnya di investasi. Itu kenapa? Nah, sejatinya karena itu untuk mengatasi kebutuhan mismatch likuiditas jangka pendek, ya, kebutuhan likuiditas jangka pendek yang biasanya orang tuh sudah tahu sumber pembayarannya dari mana. Contohnya begini, ini ada pengusaha catering nih ya. Pengusaha catering itu rata-rata modal satu hari itu untuk ini omsetnya ini rata-rata sehari itu paling 500 piring. 500 piring itu taruhlah kita sebut 5 juta ya. Kemahalan kali ya, 500 piring 5 juta. Taruhlah misalnya. Kan enak Pak ceritanya. Ya, biar gampang aja ya. 500 piring itu rata-rata modalnya 5 juta sama biaya pekerjaan segala macam. Oke, tiba-tiba dia ditelepon nih. Saya mau pesan nih untuk acara nih, ya 500 piring. Saya mau sekarang untuk 5.000 piring, ya kan meningkat 10 kali lipat ya, dari 500 piring menjadi 5.000, ya kan. Untuk kapan Pak? Untuk 3 hari lagi. Waduh, saya biasanya cuma punya 5 juta. Ini sekarang harus nyiapin bahan modal saya tuh 50 juta kalau saya hitung-hitung. Dari mana? Saya mengajukan ke bank, prosesnya panjang, bukan lama, panjang memang. Ada aturan yang harus disurvei dulu segala macam. Itu pinjaman online sejatinya untuk hal-hal seperti tadi. Kenapa? Karena pada saat saya akan bayar, saya sudah tahu pengembaliannya dari mana. Oh, saya sudah dapat catering 50 untuk kontrak untuk 5.000 piring gitu. Modal saya 5 juta, saya butuh 50 juta. Sudah, dia pinjam di situ. Tapi nanti pada waktu bayar, dia sudah akan tahu sumber pembayarannya itu dari mana. Ya kan? Yang jadi masalah di kita adalah pinjaman online itu bukan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas karena ada produktivitas atau ada pesanan yang meningkat, tetapi yang ada untuk kebutuhan konsumtif, beli handphone. Bayarnya dari mana nanti? Ya. Nanti aja bayar mau belakangan gitu kan. Atau untuk yang ramai itu dulu katanya buat beli tiket konser. Betul, Pak. Nah, sebenarnya sejatinya tuh pinjaman online ada lahir untuk hal-hal yang seperti itu. Berarti menjadi negatif karena pelaku yang minjemnya itu bukan untuk likuiditas tadi ya Pak? Saya kira sesuatu itu akan menjadi negatif apabila peruntukannya itu tidak tepat, apapun itu. Ya, kendaraan, motor, itu kan hal yang positif. Tapi ketika kendaraan dipakai untuk merampok kan menjadi negatif. Gitu. Pinjaman online ini sesuatu yang positif di industri dimanapun itu memang hal yang financial technology ini atau peer-to-peer lending ini memang keberadaannya dibutuhkan gitu. Nah kalau nanti pertanyaannya, Pak ini gimana? Saya kerjanya nggak tetap, tapi dia tetap nggak bisa lepas dari si pinjolnya ini nih Pak. Nah pinjam itu harusnya sesuai dengan kebutuhan. Ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang kebutuhannya sekian ya pinjamnya sekian. Satu itu. Yang kedua biasanya memang
pengeluaran itu harus diatur dengan baik ya. Yang ketiga memang kalau untuk pinjaman online itu ya tidak disarankan tadi untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Gitu. Jadi pinjaman online itu bukan menyelesaikan masalah kalau kita nggak punya uang. Ya, jangan salah ya. Pinjaman online itu menyelesaikan masalah pada saat kita ada kesulitan likuiditas jangka pendek untuk usaha yang kita sebenarnya punya uangnya itu baru nanti. Kalau kita pinjam itu kita dapat pembayaran. Betul. Gitu. Harus pada saat kita dipinjam pinjaman online tuh kita sudah punya sumber pengembaliannya itu dari mana, cuman belum kita pegang. Bukan yang sumber pengembaliannya nanti aja. Tergantung Allah ngasih rezekinya kapan. Oke. Luar biasa. Pak Dimas, semoga Anda bisa mendapat pekerjaan yang tetap dan juga rezeki yang baik sehingga juga bisa lepas dari pinjol dan bisa memahami maksud daripada Pak Oto tadi ya. Semangat. Dan saya langsung menjumpai Ibu Teresa Stefani Budiana, teman-teman OJK. Kalau untuk broker-broker trading forex di Indonesia itu apakah broker-broker yang bagus? Thanks. Oke, terima kasih Teresia. Nah, untuk broker forex ini kita saat ini pengaturan dan pengawasannya itu ada di Bapepti. Gitu, Badan Pengawas Bursa Berjangka Indonesia. Ya, Bapepti. Nah, jadi itu kewenangannya ada di Bapepti. Tetapi begini, saya tadi ya siapa namanya Ibu Teresia. Tolong Ibu Teresia kalau memang ingin investasi di forex itu harus paham risikonya dengan baik ya. Harus paham risikonya. Nah, kalau dia tanya brokernya, cek ke Bapepti, telepon ke Bapepti, ini brokernya terdaftar atau tidak, legalitasnya benar apa enggak di Bapepti. Itu penting untuk memastikan memang trader forex tadi memang trader forex yang benar. Dan jangan lupa harus dipahami kalau yang namanya sudah menjadi trading forex itu risikonya tinggi ya gitu. Itu risikonya tinggi, keuntungannya tinggi, risikonya tinggi ya. Oke, terima kasih Bu Teresia. Semoga jawabannya menambah pengetahuan dan semangat untuk ikutan trading forexnya. Ya, dan tetapi itu tadi harus lihat resikonya, jangan sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ada Marcel Kristianto, halo Pak, minta saran dong untuk anak muda yang belum mengerti pajak seperti saya. Harus mulai belajar dari mana supaya bisa paham? Terima kasih. Kalau anak muda yang belum paham pajak harus kalau masih apa? Kuliah bagus tuh ikut kursus brevet A, brevet B ya. Itu pemahaman mengenai pajak dan itu penting, itu bagus sekali kalau dia bisa dapat sertifikat brevet untuk perpajakan. Biasanya menjadi nilai tambah tuh kalau untuk rekrutmen. Oh gitu ya Pak ya? Pegawai apalagi dia misalnya jurusannya akuntansi, ekonomi, itu di industri itu akan senang kalau dia punya sertifikasi brevet untuk perpajakan. Bagus itu. Luar biasa nih informasinya. Kan kalau mumpung masih muda, apalagi masih mahasiswa, ikut deh. Di mana itu Pak? Banyak kok tersedia, tinggal googling aja. Ada yang kursus perpajakan tuh. Ya, baik. Sudah dijawab ya. Dan ada Erlis katanya, Pak, bagaimana sih cara mengatur keuangan biar nggak boros? Nah ini ibu rumah tangga nih pasti nih Pak. Saya yakin nih Pak. Kita tuh gimana nih Pak? Supaya nggak boros. Kalau supaya nggak boros ya jangan disinggung. Ada rumusnya sebenarnya paling sederhana tuh kita bikin piramida dalam menyusun anggaran. Nah, di piramida itu biasanya kita alokasikan kebutuhan sehari-hari itu 40%. Itu alokasi dari misalnya kita ini biar gampang aja ya 1 juta misalnya 40%-nya itu 400.000 ya, itu untuk kebutuhan sehari-hari. Terus 30%-nya itu untuk kewajiban kalau kita punya kewajiban bayar utang atau bayar kredit itu 30% ya, 30% berarti 300.000. Nah terus kita 20% itu untuk investasi menabung ya, atau dana darurat. Menabung, investasi, proteksi, dana darurat itu 20%. Ya, jadi tadi 400 untuk kebutuhan sehari-hari, 300 untuk bayar kewajiban, yang menabung, investasi, dana darurat itu 20%, 200.000. Yang 10% sisanya itu untuk biaya sosial. Nah, seperti apa tuh Pak? Biaya sosial tuh ngopi bareng teman. Kita mau ngasih zakat, silakan. Kita mau ngasih sumbangan, silakan. Itu buat
hangout nonton, nah, silakan. Itu biaya sosial. Itu rumus sederhana kalau kita coba. Pak, kalau kita mau kewajibannya lebih dari 30%, kewajibannya lebih besar, nah boleh aja gitu. Tetapi di satu sisi teman-teman, kalau menurut kita yang namanya kewajiban itu, utang itu harusnya lebih bukan menjadi prioritas yang utama. Yang jadi prioritas utama itu harusnya kebutuhan sehari-hari. Yang harusnya lebih besar itu kebutuhan sehari-hari. Justru kalau kita sudah yang hutangnya itu kewajibannya jauh lebih besar, itu arahnya pengelolaan keuangannya menjadi tidak baik gitu, karena nanti jadi besar pasak daripada tiang gitu kan. Semoga sudah menjawab ya Ibu Erlis ya. Jadi memang perlu piramid tadi itu ya Pak ya. Itu alat bantu aja sebenarnya. Alat bantu. Pakai rumus 40, 30, 20, 10. Nah, mudah-mudahan bisa membantu dan sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengelolaan uang gitu. Kalau orang tua kita dulu kan biasanya kita mungkin pernah lihat orang tua kita dulu tuh kalau terima uang dari kepala keluarganya sudah dimasukin tuh di dalam amplop. Ya ini buat bayar ini buat belanja bulanan. Ini itu sebenarnya belajar tertib dalam pengelolaan keuangan. Dan sekarang alat bantunya tuh banyak belajar tertib. Pakai aplikasi pengelolaan keuangan tuh di smartphone juga banyak gitu ya. Meskipun uangnya ada di tabungan, tapi kita, Pak, nih saya lupa 40-30-nya, ya pakai aja aplikasi di smartphone tuh banyak untuk financial plan atau pengelolaan keuangan itu supaya tahu dari misalnya saya dapat uang gaji 5 juta, 40% tuh berapa, ini berapa, itu banyak kok aplikasi keuangan untuk memudahkan kita. Kalau jadi kebiasaan dengan pakai seperti itu, mudah-mudahan jadi lebih lebih hati-hati dalam pengeluaran yang memang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat. Ya, kalau orang tuh suka bilang kalau orang kaya itu pelit, bukan. Orang kaya itu disiplin. Makanya dia jadi kaya, bukan pelit. Nah, ini keren nih, orang kaya tuh disiplin, bukannya pelit. Oke, wah tidak terasa kita sudah ada di 14.57. Sebenarnya masih pengen banyak banget nih Hardliner kita ngomong sama Kepala OJK Provinsi Lampung yang hari ini berkesempatan hadir di Radio Hardline. Tetapi sudah di 14.57. Dan satu pertanyaan terakhir untuk Pak Oto. Pak, apa yang menjadi harapan Bapak selaku Kepala OJK di Provinsi Lampung untuk masyarakat Lampung mengetahui soal keuangan? Saya kira saya berharap tentunya yang pertama tingkat literasi keuangan masyarakat di Lampung juga semakin baik ya. Karena kebiasaan di kita tuh orang Indonesia, ini bukan hanya di Lampung ya, orang Indonesia tuh kadang-kadang tuh untuk hal-hal yang harusnya kita harus paham kita skip. Contoh, ini hal yang paling sederhana. Kalau kita buka tabungan, itu kan harusnya baca dulu tuh hak dan kewajiban. Ya kan, lampiran belakangnya. Tapi kan enggak, kita udah langsung saya tanda tangan aja. Ya kan, atau kita mengajukan kredit ke bank, Pak, kita bacakan dulu ya perjanjian kredit. Oh, udah enggak, sama aja nih, paling ini nih kita nanti tanda tangan aja. Kan itu tuh ya. Kita tuh selalu seperti itu, tidak mau kritis gitu. Nanti begitu di ujung baru ketahuan ternyata saya ada sanksinya, ke penaltinya kalau terlambat gitu kan. Nah, ribut dengan lembaga jasa keuangannya, langsung ramai pengaduan. Padahal itu harusnya sudah dia ketahui sejak awal. Oh iya, ini ada sanksinya, berarti saya nggak boleh terlambat. Nah, literasi keuangan itu penting agar tidak terjadi dispute atau sengketa antara masyarakat dengan lembaga jasa keuangan satu. Yang kedua, agar masyarakat tadi tidak terjerat dalam iming-iming atau bujuk dari para pelaku tindak pidana kejahatan di sektor jasa keuangan. Teman-teman masyarakat tuh tahu, pokoknya kalau ada yang nawarin investasi itu izinnya dari OJK. Begitu ada orang nawarin, ada izin nggak dari OJK? Enggak, oh berarti bohong. Nggak mungkin gitu kan. Nah, atau yang namanya investasi itu penawarannya resiko tinggi, untungnya tinggi. Jadi nggak ada yang namanya resiko rendah, untungnya tinggi. Ditawarin, mau nggak investasi di kita, untungnya 100%, resikonya nggak ada. Oh udah, itu bohong. Tapi kadang kita kepo, ya kan? Kadang greedy ya, serakannya tuh muncul. Tapi ini kan untungannya tinggi, nanti saya yang malah nggak ikut. Kalau ada orang nawarin begitu, sudah pasti dia duluan dong. Betul. Ngapain dia nawarin ke orang?
Iya, Masih dia dulu. Itu nomor satu. Jadi menurut saya penting untuk kita bersama-sama meningkatkan literasi keuangan khususnya bagi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Iya. Nah, Pak terakhir lagi nasihat keuangan dari seorang Otto Fitriandi, Kepala OJK Provinsi Lampung untuk Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Bijak keuangan. Otto Fitriandi, KBR Prime, podcast for curious mind. Untuk Radio Hardline Lampung dan juga Aja Tambunan sebagai operator YouTube kita hari ini. Saya harus pamit undur diri Hardliner. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Tembang Kenangan Special Talk Show Kemerdekaan dalam Perspektif Keuangan bersama OJK Provinsi Lampung. Saya harus pamit undur diri. Satu hal yang kami ingatkan kepada Anda, keep on growing and never give up. See ya. Saat semua terlihat